Pengetahuan, bagaikan samudera luas yang menyimpan kekayaan tak terhingga, mengundang kita untuk menyelami dan menjelajahinya. Di balik kesederhanaan katanya, terbentang makna yang kompleks dan multidimensi, menanti untuk digali dan dipahami. Halo, selamat datang. Hari ini, kita akan membahas pengetahuan, sikap, dan ide. Pada hakikatnya, pengetahuan adalah hasil perpaduan antara informasi dan pemahaman. Informasi adalah data mentah yang kita terima, sedangkan pemahaman adalah proses menafsirkan dan menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah kita miliki. Pengetahuan tidak sebatas menghafal fakta atau informasi, tetapi melangkah lebih jauh dengan kemampuan untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut. Kita tidak hanya mengetahui bahwa api itu panas, tetapi juga memahami bahayanya dan bagaimana cara menghindarinya. Sikap bahasa Inggris, attitude adalah evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang tentang sesuatu. Misalnya, seseorang mungkin memiliki sikap positif terhadap pendidikan karena mereka percaya bahwa pendidikan itu penting untuk kesuksesan. Sebaliknya, seseorang mungkin memiliki sikap negatif terhadap merokok karena mereka percaya bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Sikap tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui berbagai faktor, pengalaman pribadi, pengalaman langsung dengan suatu objek, orang, atau peristiwa meninggalkan jejak dalam ingatan dan membentuk sikap kita. Pengaruh sosial, norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh kelompok sosial di mana kita hidup turut membentuk sikap kita. Pendidikan formal dan informal membuka wawasan dan pengetahuan baru yang dapat memengaruhi sikap kita. Media massa, informasi yang kita dapatkan dari media massa, seperti berita, iklan, dan hiburan, dapat memengaruhi sikap kita. Faktor internal, kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan keyakinan individu juga berperan dalam pembentukan sikap. Komponen sikap, sebuah segitiga yang kompleks. Sikap bagaikan segitiga dengan 3 komponen utama. Komponen kognitif, berkaitan dengan kepercayaan dan pengetahuan individu tentang objek, orang, atau peristiwa. Komponen efektif, berkaitan dengan perasaan dan emosi individu terhadap objek, orang, atau peristiwa. Komponen perilaku, berkaitan dengan kecenderungan individu untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap objek, orang, atau peristiwa. Ketiga komponen ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Ide bisa diartikan sebagai pikiran awal atau konsep yang belum dikembangkan. Ini adalah percikan kreativitas yang bisa menjadi titik awal untuk penemuan atau inovasi baru. Ide bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gagasan abstrak hingga solusi konkret untuk permasalahan yang ada. Ide, percikan kreativitas yang menyalakan api inovasi. Ide, bagaikan percikan api yang menyulut semangat kreativitas, adalah titik awal dari penemuan dan inovasi. Lebih dari sekadar pemikiran yang melintas, ide merupakan konsep awal yang berpotensi untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Ide bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gagasan abstrak hingga solusi konkret untuk permasalahan yang ada. Menelusuri jejak ide, dari mana ide datang? Ide tidak muncul begitu saja. Ada berbagai sumber yang bisa memicu lahirnya ide. Pengamatan, melihat dunia sekitar dengan penuh rasa ingin tahu dan kepekaan dapat memunculkan ide untuk memperbaiki sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru. Pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, bisa menjadi sumber ide yang kaya. Pengetahuan, semakin luas pengetahuan yang kita miliki, semakin besar pula potensi untuk menciptakan ide-ide yang inovatif.
Kebutuhan yang belum terpenuhi atau masalah yang belum terpecahkan bisa menjadi pemicu munculnya ide untuk menciptakan solusi. Imajinasi, kemampuan berimajinasi memungkinkan kita untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan ide-ide yang orisinal. Inspirasi, melihat karya orang lain atau berinteraksi dengan orang-orang kreatif dapat memicu munculnya ide-ide baru. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.